adik-adik semuanya. Bertemu lagi nih dengan kakak Khaliza Abda Tisha. Apa kabar semua adik-adik? Mana suaranya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi sekarang ini jangan lupa ya adik-adik 3M. Apa sih itu 3M kak? 3M itu memakai masker, menjaga jarak, dan sering lakukan mencuci tangan. Adik-adik semuanya ini berasal dari daerah mana ya? Coba kasih tahu kakak, kalian berasal dari daerah mana? Kalau kakak sendiri berasal dari kota Bogor. Ada yang tahu nggak julukan dari kota Bogor? Iya betul, kota hujan. Kali ini kita akan membahas tentang hujan. Ada yang tahu nggak sih hujan itu apa? Hujan itu air yang jatuh dari langit, Kak. Iya, betul sekali. Hujan itu air yang jatuh dari langit. Iya, betul sekali bahwa hujan itu ialah air yang jatuh dari langit turun ke bumi. Tapi lebih jelasnya lagi, hujan itu atau siklus hidrologi ialah air laut yang menguap lalu naik ke udara membentuk suatu awan atau gumpalan-gumpalan awan. Nah, air-air yang sudah membentuk awan ini sudah berat karena sudah banyak air yang telah ditampung oleh awan ini, sehingga air-air itu jatuh ke bumi dan membentuk suatu hujan. Ada yang tahu tidak kalau proses jatuhnya air ke bumi itu ada bentuk macamnya loh? Ada 3 macam. Yang pertama ada siklus pendek atau siklus kecil. Yang kedua ada siklus sedang atau siklus menengah. Yang terakhir atau yang ketiga ada siklus panjang atau siklus besar. Diingat ya, ada 3: kecil, menengah, besar. Kecil, menengah, besar. Dilanjut ya, ada yang tahu tidak siklus kecil itu seperti apa? Nah, sebelum itu kakak jelasin dulu apa itu siklus kecil. Siklus kecil ialah air yang menguap ke udara melalui proses kondensasi atau menguapnya air laut berubah menjadi butir-butir air yang halus dan membentuk awan, selanjutnya hujan turun jatuh ke bumi. Proses siklus kecil ini terjadi karena pemanasan sinar matahari loh. Kok bisa ya? Karena sinar matahari ini mengenai air laut langsung, sehingga air laut ini mengalami proses kondensasi atau penguapan membentuk awan, sehingga awan ini akhirnya membentuk suatu butir-butir air lalu mendung. Air yang sudah mengembun ini terasa berat sehingga awan-awan, butir-butir awan yang sudah ada di langit ini jatuh turun ke bumi atau sering disebut dengan hujan. Nah, adik-adik sudah paham belum proses siklus kecil? Ayo dijawab ya, sudah paham atau belum? Jika jawabannya sudah paham, mari kita lanjut ke siklus sedang. Bedanya apa sih kak siklus sedang sama siklus kecil? Kakak jelaskan terlebih dahulu apa itu siklus sedang. Siklus sedang atau siklus menengah ialah air yang menguap berasal dari sungai, danau, dan tumbuh-tumbuhan. Ada 3, apa aja? Sungai, danau, tumbuh-tumbuhan. Diingat ya 3 ini adik-adik. Jadi prosesnya itu air yang menguap melakukan proses kondensasi atau penguapan naik. Jadi selama proses kondensasi ternyata tertiup angin lalu bergerak. Selama proses bergeraknya ini ternyata sudah membentuk butir-butir air lalu membentuk suatu awan. Nah, awan yang udah terkumpul lalu jatuh ke daratan. Jatuhnya itu di darat ya, beda dengan siklus kecil. Air yang sudah jatuh ke daratan ini ternyata ada 2 baliknya. Ada yang balik ke
atau ke danau, lalu proses kondensasi lagi, atau terus berulang prosesnya. Ada juga yang balik ke tanah atau melalui resapan yang ada di tumbuhan. Kita lanjut ya, yang ketiga ada siklus panjang. Siklus panjang ini ialah air laut atau air yang ada di lautan ini menguap dan bergabung bersama air yang telah menguap berasal dari sungai, danau, dan tumbuh-tumbuhan yang tadi sudah kata. Uap air ini tidak hanya berproses kondensasi, bahkan melainkan ada proses membeku. Proses membeku ini membentuk suatu kristal-kristal es atau yang dinamakan dengan sublimasi. Setelah membentuk kristal-kristal es ini, hujan jatuh dalam bentuk salju. Nah, salju ini akan mencair membentuk suatu glaser, lalu turun lagi ke sungai. Sekian penjelasan kakak mengenai macam-macam siklus air. Sebelum kakak tutup, kakak mau bertanya lagi nih kepada adik-adik, ada berapa macam sih siklus air itu? Iya betul, jawabannya ada 3. Tidak boleh dilupakan ya bahwa 3 macam siklus air: kecil, sedang, besar. Sekian penjelasan dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu kembali adik-adik.